Dan baru ini kan mantan, jadi mantan itu masih berfungsi ya Bang ya? Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Oke Bang, nah kemudian Bang, Abdesi itu sendiri Bang, itu menaungi apa sih Bang? Apa sih organisasi Abdesi itu, kepentingannya apa gitu? Untuk apa namanya pemerintahan di Pekon ini Bang? Jadi Abdesi ini begini, Abdesi ini adalah organisasi, saya rasa organisasi terbesar di Indonesia. Iya. Karena dia melibatkan seluruh kepala Pekon dan aparatnya. Dan aparatnya. Dan ya, aparatnya menjadi anggota Abdesi. Jadi dia juga, Abdesi itu mengurus apa yang menjadi kepentingan dan masalah kepala Pekon. Iya. Program-program apa dari pemerintah yang belum sampai ke Pekon, jadi Abdesi berperan di situ. Karena begini, Mbak Eli, saya kasih contoh, Abdesi ini kan contohnya bahwa kadang-kadang di Pekon itu nggak semua kepala Pekon itu menguasai, Mbak Eli. Jadi kadang-kadang kepala Pekon itu berbuat salah karena ketidaktahuan. Iya. Dia nggak tahu bahwa itu salah. Nah, ini salah satu dari tugas Abdesi untuk meluruskan itu dengan program pelatihan, dengan program-program penyuluhan hukum, kan begitu. Kita juga kerjasama dengan kejaksaan, kerjasama dengan Polres, gitu, supaya jangan sampai kepala Pekon tersangkut masalah karena ketidaktahuannya ya Bang. Jadi itulah fungsi wadah organisasi Abdesi ini ya Bang ya. Oke Bang, kita lanjutkan nanti ya Bang ya. Iya, kembali lagi di podcast kita dan masih bersama bintang tamu yang lumayan buat saya grogi malam ini. Oke Bang, tadi kita ngobrol-ngobrol seputar pengalaman Abang sebagai Kepala Pekon dan juga sebagai Ketua Abdesi. Bang, menurut Abang sendiri sebagai yang ikut andil nih ya dalam apa namanya lingkup pemerintahan nih, meskipun di pemerintahan desa, menurut Abang hubungan atau kerjasama baik pemerintah desa dengan pemerintah daerah itu sudah terjalin dengan baik belum Bang? Saya rasa selama ini saya lihat sudah terjalin dengan baik. Sudah terjalin dengan baik ya Bang ya. Nah, cuman kadang-kadang kan karena membangun ini kan harus pakai skala prioritas, Mbak. Iya, benar. Tapi kadang-kadang pemerintah kabupaten dengan pemerintah desa ini terkadang berlainan kebijakan begitu. Berlainan arah Bang. Berlainan arah ya. Karena tidak sesuai dengan skala prioritas itu tadi. Iya. Karena semuanya kalau pembangunan di Kabupaten Tenggamus ini pakai skala prioritas, saya rasa luar biasa majunya. Harusnya ya Bang ya. Pakai skala politik. Nah, kalau skala politik ini susah berat gitu omongannya guys. Jadi skala prioritas dan skala politik. Jadi kalau sekarang ini di mata Abang ini lebih ke skala politik ya Bang? Iya. Jadi menurut kalian guys? Ya. Jadi kepentingannya memang hanya mementingkan kepentingan kelompok atau golongan. Oh gitu. Jadi itulah yang menjadi penghambat Kabupaten Tanggamus ini untuk maju lebih berkembang lagi ya betul. Bang. Ada masukan atau ada yang mau disampaikan Bang? Banyak sebenarnya. Banyak Bang. Jangan banyak-banyak Bang. Beberapa saja. Beberapa saja. Jadi kalau kita, karena 12 tahun saya menjabat sebagai Kepala Pekon, itu apa yang menjadi keluhan masyarakat itu saya tahu Mbak. Oh gitu Bang. Masyarakat ini kan sebenarnya gampang Mbak.
Di Pekon itu saya kasih contoh, kalau anaknya bisa sekolah, terus kalau dia sakit bisa berobat gratis, itu saja sebenarnya pemerintah. Nggak perlu bagi-bagi beras, bagi-bagi sembako, itu nggak perlu. Itu harapan masyarakat ya, harapan Bang, ya? masyarakat anaknya bisa sekolah, dan kalau dia sakit bisa berobat. Pendidikan dan kesehatan itu ya, Bang, yang mendasar sebenarnya. Nah, saya kasih contoh juga ini. Saya prihatin karena apa yang saya tahu kan. Kadang-kadang saya tanya, kenapa anaknya nggak sekolah, Pak atau Bu di Pekon? Iya, kalau hanya untuk beli baju sama ininya bisa. Yang kami nggak sanggup kan kadang-kadang Pak, ongkosnya setiap hari. Nah, ini yang menjadi keluhan masyarakat. Ongkos ya, Bang, ongkos mereka berangkat sekolah itu. Nah, yang saya nggak habis pikir juga, kenapa? Saya kasih contoh juga di Kecamatan Kota Agung. SMP negerinya baru 1 itu. Hanya 1, Bang? Hanya 1. Untuk Kecamatan Kota Agung. Untuk Kecamatan Kota Agung. Dan sanawiyahnya hanya 1 juga. Jadi kenapa pemerintah daerah nggak? Karena pemerintah pusat kan hanya membangunnya saja mungkin. Ya. Kenapa pemerintah daerah nggak anggarkan untuk pembelian tanah untuk kita bangun supaya SMP atau di Kota Agung ini ada 2 bahkan 3 kan begitu. Jadi masyarakat itu jangan masuk ke SMP swasta yang biayanya agak mahal. Bahkan kan begitu. Kecamatan Kota Agung ini termasuk kecamatan yang kecil ya, Bang, ya? Saya rasa cuman 13 Pekon kan gitu. Iya, 16 sama kelurahan. Sama kelurahannya. Kemudian ini juga kan pusat ya, Bang, ya? Pusat. Kotanya, ibu kotanya lah ibaratnya. Itu aja hanya 1 SMP negeri dan 1 min. Sanawiyah. Untuk SMP swasta? Banyak. Oh, banyak. Tapi yang negeri dan ibaratnya semua masyarakat bisa sekolah di situ cuma 1 ya, Bang, ya. Dan juga apalagi kendalanya ini, Mbak Eli, mereka berangkat ke sekolah. Karena kadang-kadang masyarakat ini belum tentu dia punya uang tiap hari. Iya. Ini penyebab banyaknya warga yang putus sekolah itu karena nggak punya ongkos untuk berangkat. Contohnya kalau dari Pekon kita ke Kota Agung itu sekali 1 hari itu kalau PP 20.000. Kadang-kadang masyarakat di Pekon nggak ada uang 20.000 tiap hari. Iya, tiap hari, dan itu anaknya harus sekolah ya, Bang. Program pemerintah ini seharusnya adakanlah setiap kecamatan itu bus-bus sekolah. Iya. Jangan hanya beli kendaraan yang bermiliar-miliar untuk pejabat-pejabat. Nah, itu benar, yang saya lihat selama ini. Iya. Jadi saya kasih contoh juga masalah rumah sakit. Rumah sakit kita ini kan Rumah Sakit Umum Batimbangunang ini kan satu-satunya rumah sakit di Kabupaten Tanggamus ini yang jadi kebanggaan kita. Tapi kadang-kadang masyarakat ini kesulitan untuk berobat. Contoh, sedikit-sedikit nggak ada alat di rumah sakit kita. Alatnya nggak ada, peralatannya yang kurang ya, Bang. Terus kadang-kadang kita disuruh keluar nebus obat itu di apotik keluar karena obatnya nggak ada. Padahal mereka gunakan BPJS. Ini kebanyakan. Itu. Saya rasa pemerintah daerah supaya pikirkan ini. Nah, panggil itu dokter-dokter. Apa sih yang alat kita yang nggak punya? Dokternya ada, tapi alatnya nggak ada. Berobat di situ obatnya nggak ada. Disuruh beli sendiri, padahal dia pergunakan BPJS itu. Iya. Nah, jadi ini yang menjadi salah satu keluhan masyarakat. Keluhan masyarakat. Jadi dalam hal pendidikan dan juga kesehatan gitu. Jadi harapannya nanti yang sangat mendasar. Sangat mendasar itu ya, Bang, ya. Dan harapannya ya pemerintah juga bisa melihat ya, Bang, ya. Itu tadi harus melihat skala prioritas, bukan skala politik. Oke ya, Bang. Gitu. Kemudian, Bang, hubungan atau program-program kerja Abdesi nih ke depannya. Kan sekarang ini Abang ini masih menjabat kan ya. Jadi program-program kerja Abdesi ke depannya ini apa nih, Bang, yang bakal direncanakan untuk ke depan nih, Bang? Ya, sebenarnya setiap tahun kita supaya pala-pala Pekon ini kan kadang-kadang itu kan tergantung dari ininya
kualitas SDM-nya. Iya. Jadi kita harap kepada pemerintah nanti kita dorong juga melalui abdesi agar diperbanyak juga pelatihan-pelatihan yang kira-kira supaya bisa diterapkan di PEKON masing-masing. Gitu. Tapi pelatihannya itu yang benar-benar pelatihan ya Bang ya. Iya harus. Yang benar-benar bisa memberikan dampak positif untuk para kepala PEKON ya Bang ya. Iya. Karena yang Abang bilang tadi, banyak kepala PEKON yang membuat kesalahan karena ketidaktahuan gitu, dan harapannya ke depan melalui wadah abdesi di para kepala PEKON bisa lebih ini lagi ya Bang ya, bisa lebih membuka pikiran dan juga bisa melalui pelatihan bisa lebih cerdas lagi dan bijak lagi ya Bang ya. Kemudian Bang, ada nggak Bang titipan pesan-pesan dari kepala PEKON ke Abang mau disampaikan di sini Bang? Sebenarnya kalau kita mau tampung semua itu ya nggak selesai pada pertemuan kita ini. Pesan-pesan mereka kan agar itu tadi pembangunan ini jangan pandang bulu, jangan pakai skala yang politik itu tadi. Harapan mereka supaya merata. Apa yang menjadi kebutuhan di PEKON itu yang dibangun. Kadang-kadang kebutuhannya bukan itu yang masuk, lain. Saya alami sendiri itu. Tapi Bang, untuk pembangunan di desa itu sendiri, itu kan direncanakan oleh pemerintahan di desa kan? Iya, betul. Kemudian diajukan di pemerintahan daerah. Di gitu. kecamatan dulu. Di kecamatan, kemudian namanya Musrenbang tingkat PEKON, Musrenbang kecamatan, nah itu kabupaten. Tapi kadang-kadang dia, bukan kadang-kadang sih, saya 12 tahun apa yang kita usulkan dan apa yang sama sekali sudah 12 tahun loh, nggak ada realisasinya. Jadi apa yang diusulkan dari Musrenbang kemudian disampaikan ke pemerintah, tapi yang datang gitu, bukan. Itu. Nah itu dari mana itu asalnya Bang? Nah itu yang tanya sendiri di sana kalau ketemu. Harusnya kan pemerintah itu membangun sesuai dengan permintaan dong Bang. Tapi yang datang lain. Jadi ada apa ini guys? Ketika yang diminta terus yang datang beda, gitu Bang. Jadi kita harus cari tahunya di mana ini Bang? Ya, ke pemerintah daerah. Oh, berarti nanti di program berikutnya kita undang dari pemerintah daerah ya. Jadi supaya balance nih. Sebenarnya di mana simpang siurnya ini kan gitu. Bila perlu juga pertemukan dengan abdesi. Oh, kan boleh di segmen berikutnya ya jadinya. Siap. Ini. Oke Bang. Kemudian Bang, terakhir nih Bang, pesan dan kesan Abang nih gitu, baik untuk para kepala PEKON yang tergabung dalam abdesi dan juga untuk pemerintah dan untuk masyarakat Tanggamus nih ya. Untuk kepala PEKON dulu nih Bang, apa Bang? Kalau pesan saya dengan rekan-rekan kepala PEKON itu hanya sederhana saja. Iya. Kalau kita mau selamat, ikuti aturan yang ada. Ikuti aturan yang ada ya Bang ya. Sesuai dengan peraturan yang ada. Jangan menyimpang ya Bang ya. Menyimpang dari aturan. Itu aja Bang pesannya. Singkat tapi ini ya Bang ya. Kemudian untuk ini Bang, untuk pemerintah daerah sendiri apa pesan Abang? Ya pesannya itu tadi, supaya dalam merencanakan pembangunan, merencanakan apapun itu harus dari bawah. Melalui Musrenbang itu tadi. Iya. Karena apa keluhan daripada masyarakat ya adanya di musyawarah. Di Musrenbang itu ya Bang ya. Cikal bakalnya di situ ya Bang. Cikal bakalnya di situ. Gitu. Kemudian pesan Abang nih untuk masyarakat Tanggamus apa? Ya, saya rasa untuk masyarakat itu tadi kita karena yang pemimpin ini begini, kita ikuti apa kata pemimpin kita. Ini saya pesan dengan masyarakat karena pemimpin itu kan wajib untuk diikuti kalau memang dia benar. Iya. Kan begitu. Ikuti kalau selama itu benar. Benar. Jadi artinya jangan takut berpendapat ya Bang, atau jangan takut mengkritik ya Bang jangan ya. Takut. Ya masyarakat pun harus lebih cerdas ya Bang. Pemerintah juga jangan alergi juga kalau dikritik gitu. Jadi benar jangan alergi ya, agar supaya semuanya berjalan ya Bang. Jangan takut kritikan. Berjalan apa adanya. Apa adanya ya. Kadang kan
sukses dan berkembang itu juga bisa diawali dari sebuah kritikan ya Bang ya. Kalau kita nggak berani dikritik ya udah nggak usah deh gitu, nggak usah ikut ini deh gitu. Makanya, kan nggak gampang jadi seorang pemimpin, nggak gampang Bang ya, pasti ada aja ya Bang ininya ya Bang ya. Dan sebelum kita tutup nih Bang acara ini, apa sih rencana Abang ke depan setelah sekarang? Artinya Abang ini kan tidak menjadi kepala pokon lagi nih gitu. Rencana Abang apa yang mau dilakukan ke depan? Apakah tetap ikut andil di pemerintahan, artinya ikut andil dalam memajukan Kabupaten Tanggamus, ataukah ada rencana lain nih Bang? Kalau hanya berbuat untuk Tanggamus ini Mbak Ele, tidak harus jadi kepala pokon. Begitu? Iya, kita mengkritik saja, masih masukan saja dengan pihak-pihak terkait, itu suatu sumbangsih kita terhadap Kabupaten Tanggamus. Kalau soal apa rencana saya ke depan, sampai malam ini juga saya belum ada rencana ini. Belum ada rencana apa-apa Bang? Jadi ikuti alur aja dulu ya Bang ya? Iya, ikuti alur aja. Kita lihat saja nanti. Gitu. Kita lihat saja nanti gitu Bang. Ya, mungkin di lain waktu nanti bisa kita realisasikan Bang. Tadi keinginan Abang dipertemukan di acara talkshow antara pemerintah dengan Abdesi ya Bang ya. Siap. Oke, siap berargumentasi di situ ya Bang ya. Ya. Oke, ya di penghujung acara saya bisa simpulkan bahwa obrolan kita pada malam hari ini ada pesan yang tersampaikan khususnya untuk pemerintah daerah Tanggamus, yaitu keluhan masyarakat tentang pendidikan dan kesehatan, dan semoga ini nanti bisa jadi sebuah kritikan yang bisa dapat diterima juga oleh pemerintah daerah, dan juga untuk pemerintah agar mementingkan skala prioritas bukan skala politik. Iya, saya Elia, terima kasih dan sampai jumpa di podcast berikutnya. Ya Bang? Ya, jadi nanti ke depannya belum ada rencana ini ya.